Cek, cek. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bendera saya kayaknya kotor. Nggak kelihatan. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat bertemu pertemuan ke-12 ya. Bentar, saya buka dulu filenya. Ya. Sebelum kita masuk ke pertemuan 12, saya kembali lagi ke pertemuan 11. Karena ada beberapa langkah yang terlewati di metode histogram ekualisasi kemarin. Sebelumnya sudah saya share di grup ya, penjelasan tentang histogram ekualisasi yang ada 2 langkah kalau nggak salah yang kelewat. Nggak tahu ada beberapa referensi, tapi saya cek penjelasan yang baru itu lebih mendekati, hasilnya lebih mirip dengan yang menggunakan fungsi daripada yang sebelumnya saya jelaskan ya. Jadi ini ada revisi untuk langkah-langkah histogram ekualisasi yang baru. Saya ambil penjelasannya dari video di sini ya. Gambarnya udah kelihatan. Linknya sudah saya share di grup ya. Ini dari Telkom University, penjelasan tentang histogram ekualisasi. Ini nggak ada teksnya ya, cuma video. Nah ini penjelasannya dari sini ya. Bentar. Nah ini. Pertama ada sebuah citra. Ini 4x4 ya. 4 baris, 4 kolom. Langkah-langkah yang harus dikerjakan dalam proses histogram ekualisasi hampir mirip seperti yang kemarin. Yang pertama itu menghitung, kita urutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, ini langkah yang pertama. Kita urutkan dari yang terkecil 1 sampai 10. Yang terbesar ini sebenarnya 8, ini digenapkan sampai 10 ya. Kemudian kita hitung frekuensinya. 1 muncul 1 kali, 2 muncul 3 kali, 3 muncul 3 kali, 4 muncul 2 kali, 5 muncul 2 kali, dan seterusnya. Sampai ke 8 sekali, 9 kosong, 10 kosong. Sampai sini langkah-langkahnya masih sama. Perbedaannya di setelah ini. Setelah menghitung frekuensi, ini yang kelewat. Ada 2 langkah yang kelewat. Yang pertama ini. Nah ini yang kelewat, yaitu menghitung probabilitas kemunculan frekuensi. Probabilitas itu kemunculan frekuensi itu dari mana? Dari frekuensi yang muncul ini. Frekuensi yang muncul. Jadi yang sudah mengumpulkan dalam bentuk Excel, saya benarkan, tapi setelahnya yang belum mengumpulkan mengikuti langkah kedua ini ya, langkah tambahannya, yaitu yang kalau kemarin dari sini kita langsung hitung distribusi kumulatif. Kalau di sini ada 1 langkah lagi yang kelewat, yaitu menghitung probabilitas kemunculan frekuensi. Caranya dari mana? Caranya dari frekuensi ini kita bagi dengan total baris kali kolom. Kita bagi dengan 16. Ini 4 baris, 4 kolom metriknya. Artinya 4 kali 4, 16. Jadi kita bagi 16. 1 bagi 16, 3 dibagi 16, 2 dibagi 16, dan seterusnya. Jadi saya kasih contoh perhitungannya dalam bentuk Excel. Selanjutnya baru ngitung ke distribusi kumulatif atau kumulatif distribusi ya.
0,625 kita tambahkan sebelahnya 0,25 kita tambahkan ini, dan seterusnya. Sampai akhirnya nanti terakhir adalah nilainya 1. Ini yang kelewat probability, sama selanjutnya setelah langkah yang kedua ini, yaitu mengkalikan dengan nilai rank gambarnya. Jadi kalau gambar asli ranknya adalah sampai dari 0 sampai 255 ya. Artinya nanti kita kalikan 256. Tapi karena ini gambar contoh, kita kalikan dengan 20. 20 itu maksudnya histogramnya kita tarik menjadi dari 0 sampai 20. Jadi ini inputan dari penentuan dari user ya. Karena ini contoh saja. Nah ini setelah itu, cumulative probability itu kita kalikan dengan 20. Kalau gambar asli dengan 256, karena ini contoh biar hitungannya nggak terlalu banyak, kita kalikan 20. Jadi yang kelewat itu langkah yang ini, probability sama cumulative probability dikalikan 20. Selanjutnya kalau sudah dikalikan 20, itu kita genapkan. Nah ini perbedaannya digenapkan ke lebih kecil. Floor rounding, floor itu digenapkan, round itu ke bawah. Kalau di Excel itu menggunakan round down, genap ke bawah ya. Jadi semuanya kita genapkan ke bawah. Walaupun di komanya itu di atas 0,5, contohnya ini 1,25 kita genapkan ke bawah, 5 tetap 5, 8,75 kita genapkan harusnya 9, ini menjadi 8 ya. Jadi semuanya penggenapan ke bawah. Setelah itu hasilnya adalah ini. Semua metrik input tadi diganti menjadi input angka yang baru dari hasil proses ini. Nah, hasilnya seperti ini. Nilai 3 kita rubah menjadi 8, 2 menjadi 5, 4 menjadi 11, dan 5 menjadi 13, dan seterusnya. Oke, ada yang ditanyakan tentang histogram ekualisasi yang baru ini? Jadi untuk yang belum mengerjakan yang Excel, gunakan rumus yang baru ya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Jadi nanti ada tugas lagi tentang perhitungan Excel manual. Saya kasih contoh. Saya buka dulu contohnya di Excel. Sebelum kita masuk ke kontras stretching. Nah ini contohnya semuanya ada NIM ya. Tugasnya yang kemarin kan NIM. NIM-nya ini 3120 10 10 160 ya. Kita rubah menjadi matrix 3x3, citra inputnya contohnya ini. Prosesnya hampir sama seperti yang tadi kemarin, hitung frekuensi. Terus ini yang tambahannya ini sama ini ya. Jadi frekuensi kita bagi menjadi total baris kali kolom. Ini 3x3 berarti kita bagi menjadi 9. Kita bagi 9, habis itu kita hitung distribusi kumulatifnya. Habis itu kita kalikan dengan 20. 20 dari mana? 20 itu rank citra dari 0 sampai 20. Karena ini citranya kan kecil, jadi 20. Tapi kalau gambar asli, kita kalikan menjadi 256. Kalau sudah kita round down, genapkan ke bawah. Nah akhirnya 3 kita cek. 3 itu berubah menjadi berapa? Oh 3 di sini berubah menjadi 17. Berarti outputnya adalah 17. 4, bukan, 1. 1 berubah menjadi berapa? Ini 1 berubah menjadi 13.
Terus 2 berubah menjadi berapa? 2 berubah menjadi 15. Dan seterusnya. Nah, untuk pembuktian apakah program kita, hitungan Excel kita sudah benar atau belum, saya sudah buat program menggunakan Python untuk membuktikan perhitungan kita sudah benar atau belum. Ini contohnya, linknya sudah saya kasih linknya sudah saya kasih ya di PowerPoint. Ini linknya, ini output programnya. Kalau kita bisa lihat di sini. Inputannya 3, 1. Oh, ini contoh yang dari PowerPoint ya. Jadi ini inputannya. Untuk membuktikan bahwa program kita sudah benar, kita buat program dengan inputan sama dengan yang di Excel. Habis itu kita cek apakah outputnya sama atau enggak. Kalau kita lihat di sini, nah outputnya sama. 8, 5, 11, 13, 18, 18, 20. Artinya program kita sama dengan Excel sudah sama, artinya program kita sudah sesuai dengan perhitungan manual. Langkah-langkahnya bagaimana? Saya kasih contoh programnya dulu ya. Nah, saya bahas tugasnya dulu biar kalian ada pandangan ya. Tugasnya adalah, tugas yang pertama, buat sebuah program histogram aktualisasi selain dengan Python. Karena saya sudah buat Python, saya sudah buat contoh dengan Python. Jadi kalian silakan buat dengan MATLAB atau yang lain. MATLAB, Java, C++, DLL ya. Yang penting inputannya adalah name, outputnya adalah sama dengan perhitungan dari Excel. Jadi kalian tampilkan outputnya, perhitungannya di Excel, terus kalian bandingkan output dari program kalian. Contohnya ini ya, name-nya ini perhitungan manualnya, akhirnya dapat output 17, 13, 15. Kita buktikan di histogram manualnya dengan Python, outputnya sama. Nah, karena saya sudah ngasih contoh dengan Python, kalian tinggal niru algoritmanya, langkah-langkahnya, merubah ke bahasa pemrograman yang kalian pilih. Ini untuk tugas nomor 1. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Bisa dilanjut dulu, Pak. Ya, Saya mau nanya. Ya. Oke, untuk tugas nomor 1 ini berarti kita bentuk pengumpulannya seperti apa, Pak? Apakah dalam bentuk source code atau source code dan hasil seperti biasa? Bentuk pengumpulannya seperti biasa, source code, lampirkan, terus lampirkan perhitungan manualnya dari Excel, boleh gambar seperti ini, terus output dari program yang kalian buat. Nah, Oke, Pak. Terima kasih, nanti Pak. saya cek outputnya harus sama ya. Kalau nggak sama berarti masih ada yang salah. Kemungkinan di program, karena di Excel kan ya kebangetan kalau salah penghitungan di Excel ya, kan tinggal mengalihkan biasa. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau untuk upload di GitHub gimana, Pak? Cara upload di GitHub. Oh, maksudnya Enggak maksudnya. nggak Betul. apa-apa, boleh. Kalau mau pengen upload di GitHub juga boleh. Lampirkan ini outputnya sama Excel-nya ini di bagian readme dalam bentuk gambar bawahnya. Baik, Pak. Untuk yang masih kesusahan
nulis readme di GitHub, ada website yang ngasih tool untuk mempermudah nulis readme ya, namanya Readme Editor. Nah, ini tinggal kalian pilih title, deskripsi. Nah, tinggal kalian isi di sini. Terus kalau saya pengen nampilkan di sini ada pilihannya lisensi, ngupload logo, gitu ya. Terus mungkin ngupload screenshot. Nah, ini tinggal diganti linknya, teksnya. Terus tinggal di-download. Kalau udah di-download, tinggal dibuka pakai Notepad, dipastikan. Ini tool biar mempermudah nulisan readme-nya saja. Kalau pengen di-delete ini tinggal di-delete. Tinggal tarik dan drop and drag. Seperti itu. Nama ini websitenya saya taruh di chat biar kalau pengen nyoba ya. Chatnya mana ya? Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau masih bingung membuat histogram ekualisasi manual, saya jelaskan lagi algoritmanya. Jadi itu langkah-langkahnya sebenarnya itu materi di logika pemrograman dasar ya. Saya sudah buat langkah-langkahnya di sini. Ini langkah-langkahnya sih. Yang pertama, otomatis kalau inputannya IMAT kan tinggal IMRead gitu ya. Tapi karena ini inputannya name, kalian yang mungkin masih bingung, inisiasi metrik atau citra input itu bagaimana? Kalau di Python, kita harus menggunakan library NumPy. Ini ya, NumPy. Ini inisiasinya seperti ini. Kalau di Python, kalau di MATLAB lebih mudah. Ini kayaknya tugas pertama yang buat metrik isinya name itu ya. Jadi kalau pengen buat metrik 3x3 isinya name ya, di MATLAB sangat mudah. Nggak perlu deklarasi variabel dan lain sebagainya. Tinggal metrik, buka kurung, 123 titik koma, 123 titik koma, 123. Tutup. Sudah jadi metrik 3x3 gitu ya. Mungkin kalau ada spasinya biar. Kalau sudah, nah rubah metrik dari metrik ke array atau list. Nah, ini langkah kedua merubah, kalau di Python menggunakan ini, flatten to list, gunanya untuk merubah metrik dari bentuk metrik ke dalam bentuk list seperti ini ya. Dari sini kita hitung, ini pertama kita hitung jumlah kolomnya, kita hitung jumlah barisnya, terus luas baris kali kolom. Kalau sudah input metrikanya, menghitung frekuensi. Hitung frekuensi ini kayaknya logika algoritma dasar ya. Menghitung frekuensi dari list. Kalau masih bingung ya cari di Google. Bentar, saya buka Google Chrome dulu. Finding frekuensi. Jadi memang kalau pemrograman logikanya kuat langsung jadi satu for itu udah selesai semuanya. Tapi kalau masih lemah, ya nyarinya satu-satu seperti ini. Saya juga nyarinya satu-satu seperti itu ya. Saya juga nggak jago pemrograman. Finding frekuensi list, MATLAB atau Java dan lain sebagainya. Hanya untuk mencari nilai frekuensi di sini. Kalau sudah dapat nilai frekuensi, ya tinggal nilai frekuensinya kita kalikan ke baris kali kolom. Ini frekuensi kalau dikali dibagi ya, dibagi
luas atau dibagi baris kali kolom. Outputnya ini saya cek output satu-satu untuk menyamakan outputnya ya. Udah sama atau belum gitu ya. Sini. Frekuensi bagi 4 kali 4, 0, 0,0625, udah sama. Kalau sudah, nyari distribusi kumulatif, yaitu bagaimana menghitung kumulatif distribusi. Habis itu kumulatif distribusi dikalikan 20, kemudian digenapkan. Kalau sudah, ya metrik inputnya kita rubah menjadi metrik output. Kalau ini ada contoh di manual yang MATLAB sebelumnya ya. Seperti itu. Jadi langkah-langkahnya itu membuat metrik, terus ini jadi 10 langkah ya. Jadi sebenarnya program histogram ekualisasi itu kumpulan dari program-program logika algoritma pemrograman dasar di semester 1 kan. Biasanya kan di pemrograman 1 ada pertama mengenal if, mengenal for, metrik, array, frekuensi, menghitung frekuensi gitu kan. Ya ini kumpulan buat metrik, terus merubah metrik menjadi list, hitung baris dan kolom, terus kalikan baris sama kolom, hitung frekuensi, kalikan frekuensi dengan total baris, hitung kumulatif probability, kalikan kumulatif probability dengan angka 20, genapkan ke bawah, ganti input metrik dengan hasil perhitungan yang baru. Habis itu cetak outputnya. Seperti itu. Oke. Jadi untuk yang sebelumnya, oh iya saya buka yang penjelasan MATLAB manual sebelumnya itu ada beberapa langkah yang kurang. Jadi ini sebenarnya pakai metrik sebelumnya terus kalian lengkapi yang kurang, yaitu menghitung frekuensi sudah, mengalihkan tiap frekuensi dengan total baris kolom sama mengalihkan kumulatif probability dengan dikalikan dengan 20, terus penggenapannya ke bawah, bukan penggenapan ke atas. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk tugas pertama ini? Nggak ada? Cek. Suara saya kedengaran? Baik, Pak. Terdengar, Bisa Pak. dilanjut. Ada, Pak. Dengaran, Pak. Jadi ini tugas pertama ya. Kenapa saya mengandalkan perhitungan manual? Ya ini fundamental untuk melatih logika pemrograman. Nanti di materi atau mata kuliah lain mungkin akan menemukan hal-hal yang mirip seperti ini. Jadi tidak kaget gitu ya, tidak bingung. Selanjutnya kita masuk ke pertemuan ke-12 yaitu contrast stretching. Contrast stretching itu apa? Kontras itu bahasa Indonesianya apa? Kontras ya. Perbedaan yang sangat mencolok gitu ya. Kontras itu ya seperti itu, gambarnya terlalu kontras. Nah, stretching itu kan kalau sebelum olahraga biasanya stretching dulu. Bahasa Indonesianya apa stretching itu? Peregangan otot. Tadi kalau kontras stretching artinya meregangkan histogramnya sebenarnya. Histogramnya itu kita renggangkan. Ini masuk ke dalam topik peningkatan kualitas citra ya, image enhancement. Jadi yang bisa menggunakan histogram ekualisasi, bisa menggunakan brightness, terus yang ini adalah contrast stretching. Ini rumusnya mungkin agak bingung kalau saya jelaskan rumusnya ya. Artinya itu contohnya di sini, contrast image. Ini gambar biasa ya, grayscale biasa. Nah, ini gambar kontrasnya ditingkatkan menjadi kontras ditingkatkan itu jarak antara 0 sama 200-nya itu semakin banyak. Ini kan enggak terlalu mepet ya, mengumpul ya. Nah, kita tarik, maksudnya itu ini kita tarik ke kanan, kita tarik ke kiri. Nah, itu masuk dari kontras stretching. Biar gambarnya lebih kontras.
Tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya untuk biasanya pre-processing sebelum kita melakukan entah itu deteksi gambar atau penentuan klasifikasi gambar dan lain sebagainya. Biasanya gambarnya diperbaiki dulu. Kalau terlalu buram, dinaikkan kontrasnya dan lain sebagainya. Rumusnya adalah ini. Jadi kita tentukan nilai R1 dan S1. Nilai R adalah citra keabuannya, nilai S adalah nilai dari hasil proses. Jadi kita cek nilai keabuan pertama itu apakah lebih kecil dari R1, jika iya menggunakan rumus ini, jika lebih kecil dari R2 menggunakan rumus ini, jika tidak atau lebih kecil dari 255 itu menggunakan rumus yang di sini. Sebenarnya ada penjelasannya panjang ya, tapi saya kasih penjelasan singkat aja. Pokoknya kita tentukan nilai R1, S1, R2, S2. Habis itu kita cek grayscale masing-masing itu. Ini adalah fungsi if-nya. Ini proses yang akan kita lakukan. Nah, ini juga saya sudah ngasih contoh. Ini contoh output-nya dulu ya. Ini contoh output-nya. Gambar lena.jpg, ini gambar asli. Terus ini gambar grayscale-nya. Kita rubah ke grayscale karena ini biasanya digunakan untuk gambar keabuan atau gambar grayscale. Nah, ini maksud dari kontrasnya ditingkatkan itu gambarnya seperti ini ya. Kontrasnya semakin tinggi, ini kontrasnya lebih tinggi lagi. Biasanya yang sering editing foto sih paham maksudnya ya, seperti ini ya. Biasanya kalau di Photoshop, kalau aplikasi editing kan tinggal tarik-tarik gitu ya. Kalau ini kita menggunakan pemrograman gitu ya. Jadi nggak perlu tarik-tarik, kita langsung tentukan. Ini contoh kontras dengan nilai R1-nya 100, R2-nya 150, S1-nya 50, S2-nya 200. Outputnya seperti ini. Kalau ini contoh R1 50, R2 100, S1 100, S2 200. Nah, contoh kodenya saya taruh di sini menggunakan Python. Jadi tugasnya sama nanti. Kalian coba menggunakan MATLAB. Tapi ini ya, langkah-langkahnya harus sama seperti yang saya kerjakan di Python. Nah, ini rumusnya tadi mana ya? Nah, ini rumusnya kita implementasikan di Python di bagian for ya. Di sini. Ini gunanya untuk kita ngecek baris pertama, kolom pertama. Jadi ini for 1, nah ini baris 1, baris kosong, kolom 1, baris kosong, baris kosong, kolom 2, kolom 3. Nah, itu menggunakan for dan for ya, for i dan for j, per baris, per kolom. Terus kita cek. Nah, ini cek pengecekan pertama, ini untuk rumus ini, pengecekan kedua, rumus ini, dan pengecekan ketiga. Nah, dari tugas kalian nanti tinggal mengerubah codingan ini, jadi saya harusnya gak ada masalah, ke dalam bahasa pemrograman yang kalian suka. Nanti saya jelaskan dulu. Pertama dari sini ya, ini baca gambar, EM-read, terus ini merubah menjadi grayscale. Ini deep copy ini fungsinya untuk mengcopy metrik image menjadi metrik hasil ya. Jadi kita siapkan dulu metrik hasilnya yang isinya sama dengan image. Terus kita tentukan nilai R1, R2, S1, S2-nya. Habis itu kita cek nilai keabuan baris pertama, kolom pertama, kita masukkan ke dalam variabel X, kita cek apakah X itu lebih kecil sama dengan 0 dan X lebih kecil sama dengan R1. Jika iya, kita set RG ininya, grade X-nya itu S1 dikali R1 dikalikan X. Yaitu rumus seperti ini, rumus di dalam PowerPoint. R sama dengan S1 dikalikan S1 dibagi R1. Ini sama saja ya.
Setelahnya juga sama seperti itu. Dari situ kita tampilkan original image-nya itu IMG, gray image-nya itu gray, contrast tracing-nya itu hasil. Kalau saya jalankan, nah ini original image-nya, ini gray gambar keabuannya, terus ini gambar hasil stretching-nya. Oke. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Tugas keduanya, dari yang saya kerjakan dengan Python itu, kalian ganti dengan bahasa pemrograman yang kalian suka. MATLAB, Java, C++, dan lain sebagainya. Atau PHP juga bisa. Sebenarnya saya sudah buat yang versi MATLAB. Saya buat sekilas ya. Harusnya langkah-langkahnya sama seperti itu ya. Kalau ini inputannya R1-nya, ini saya inputan dari user 50, 100, 100, 200. Nah ini contrast stretching dengan MATLAB menggunakan fungsi manual. Ini manual ya. Ini citra asal, ini contrast stretching-nya, gambarnya menjadi lebih terang, kontrasnya lebih tinggi. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya untuk tugas 2, Pak. Iya, silakan. Jadi kalau berarti buat tugas 2 kita contrast stretching-nya menggunakan perhitungan manual ya, Pak? Ya, menggunakan perhitungan yang ini, contoh di sini. Iya. Iya, sesuai contoh yang Bapak tunjukkan berarti ya? Iya. Oke, itu aja sih, Pak. Terima kasih. Iya, yang lain mungkin ada yang mau tanya. Nah, ini materi pengolah citra ini sudah cukup untuk nanti kalian gunakan tugas akhir ya sebenarnya. Walaupun ini semester 4, kalian tugas akhirnya tentang pengolah citra, itu sudah cukup dengan metode-metode yang contoh saya kasih contoh penelitian tentang pengolah citra ya. Saya taruh di mana ya? Download dokumen. Bentar. Saya kasih contoh penelitian tentang pengolah citra tentang contrast stretching dan jadi jangan sampai nanti kalau sudah semester 8, udah 4 tahun mengikuti banyak mata kuliah, bingung ngambil skripsi tentang apa. Jangan sampai ngambil skripsi tentang buat aplikasi sistem penjualan gitu ya. Atau aplikasi e-commerce gitu ya. Ya, itu tingkatannya bukan skripsi, itu tingkatnya tugas kuliah ya. Saya kasih contoh penelitian. Ini contohnya perbandingan metode gabungan histogram ekualisasi dengan contrast stretching untuk perbaikan kualitas citra radiologi. Jadi metodenya kita digabungin, digunakan untuk citra secara spesifik. Biasanya citra radiologi, citra X-ray gigi, jantung, MRE gitu ya. Atau citra bunga dan lain sebagainya. Udah cukup untuk kalian pakai di tugas akhir skripsinya. Jadi kalian pelajari lebih lanjut, bisa nanti sudah gak bingung lagi tentang tugas akhir apa yang mau kalian kerjakan. Ini penelitian tahun 2020, masih baru. Jadi bisa seperti ini ya. Ini kalau kita lihat, ya prosesnya hampir sama seperti apa yang telah kalian kerjakan tugasnya ya. Tapi ini gambarnya lebih spesifik, yaitu gambar citra radiologi. Nah, untuk mengetahui hasilnya lebih baik atau enggak, itu ada metodenya, nanti kita akan pelajari. Kualitas gambarnya itu, bagaimana menghitung kualitas gambar. Ada metode yang bisa digunakan. Nah, ini dia menggunakan PHP ya, pakai web browser. Jadi walaupun web browser juga bisa digunakan untuk pengolah citra. Nah, ini kalau kita lihat di sini, dia gambar. Nah, ini gambar manajemen citra, proses histogram stretching, hasil citra, ini inputannya, ini outputnya gitu ya. Seperti ini.
Ya, kalian skripsi seperti ini juga daripada skripsi yang buat sistem penjualan gitu ya. Atau penelitian yang lain. Perbedaannya metodenya boleh sama, studi kasusnya beda itu boleh. Ini citra radiologi kalian buat citra density atau gigi itu boleh. Kalau enggak metodenya diganti. Histogram ekualisasi itu sekarang histogram ekualisasi kan metode lama itu tahun 80-an. Yang terbaru ada adaptif histogram ekualisasi, ada kontras limited histogram ekualisasi. Nah, kalian bisa pelajari lagi. Nah, ini penerapan metode kontras stretching untuk penajaman citra akromatik. Nah, citra akromatik itu apa? Jadi kontras stretchingnya tetap, tapi tinggal diganti ke gambar yang dipakai itu apa. Nah, taunya dari mana ya? Baca-baca dari penelitian-penelitian. Citra akromatik dapat dipergunakan untuk memotret dasar pantai atau perairan laut dangkal. Jadi kontras stretching digunakan untuk meningkatkan kualitas gambar sebuah akromatik. Seperti itu. Ya makanya saya pertama kemarin sebelumnya agak kaget kalau ini di semester 4 harusnya mungkin di semester akhir jadi nanti semester 6 atau semester 7 jadi ketika udah semester 8 saya harapnya nanti tugas akhirnya tentang pengolahan citra karena saya lihat masih jarak. Kebanyakan data mining, buat aplikasi, buat sistem cuma insert data, update data gitu kan. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nggak ada? Kalau nggak Cukup ada, jelas sepertinya, Pak. ya cukup jelas. Kalau udah cukup jelas ya silakan dikerjakan. Kalau nggak paham didiskusikan dengan temennya, saling bantu gitu ya. Maksudnya jangan copy paste. Saya lihat makanya setiap program saya wajibkan tulis nama dan NIM. Kalau nggak ada nama dan NIM sebenarnya saya anggap sebagai sebuah plagiat sih. Walaupun dengan penulisan nama dan NIM juga kadang cuma ganti nama dan NIM ya. Makanya kadang saya buat tugas itu berbeda tiap orang ya. Contohnya dengan ini, inputannya bukan gambar, tapi inputannya adalah metric name. Harusnya lebih mudah, karena metric name kan cuma 3x3. Kalau inputan gambar, prosesnya akan panjang karena gambar itu 600 kali 800 ya. Tapi kan gambarnya biasanya bisa sama dan nggak bisa melihat perbedaan pekerjaan tiap orang gitu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menunjukkan bahwa kalian paham tentang yang dikerjakan itu ya. Seperti itu. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya cukupkan pertemuan kita. Terima kasih untuk yang sudah datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.